Tapi Ustaz, bisa dimulai sekarang atau ditunggu? Tunggu aja ya, belum jam 9 tepat. Nah, kita tunggu sampai pukul 9. Ustaz. Ya. Tapi Ustaz, ana izin buka dulu Ustaz. Ya, apa? Taib ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Ahad tanggal 21 Agustus 2022 atau bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1444 Hijriah, kita dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah, yakni dalam program bahasa Arab basis di kelas tatap muka membaca kitab yang nantinya akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Riga, SSI, MSI, Hafizallahu Ta'ala. Dan untuk pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan di pertemuan ke-31, yang mana melanjutkan pertemuan pekan yang lalu. Dan sebagaimana yang kita lalui bersama, bahwasanya nantinya akan ada interaktif langsung bersama Ustadz. Jadi, Ana mohon kepada rekan-rekan semuanya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan waktu yang disediakan ini dengan sebaik-baiknya, dan mari kita sama-sama meluruskan niat kita, ikhlas mengharap dengan wajah Allah agar kita nantinya dapat mengambil faedah serta pahala yang banyak dari apa yang telah kita usahakan dengan hadir di majelis kita pagi hari ini. Insya Allah, barakallahu fiik. Dan langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Riga, Hafizallahu Ta'ala, untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bikum di jami'i al-musyrikina fi hadzal barnamij. Awalan nashkurullah ta'ala ala ni'amihi allati la tuhsa, minha ni'matus sihhah. Biha nastati'u an nahdhura fi hadzal liqa' litadarrusi kaifiyati qira'atil kutubil arabiyyah wa kaifiyati i'rabiha wa fahmi ma'aniha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dalam pertemuan yang ke-31 dalam rangka mempelajari cara membaca kitab Arab Gundul yang kita ambil faidahnya dari kitab Syekh Muhammad Ibnu Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya pada bab yang kedua tentang adab-adab penuntut ilmu dan sebab-sebab yang menolong untuk terperolehnya ilmu tersebut. Kita ulangi kembali bahwa kita sudah memasuki pasal yang pertama, yaitu tentang adab-adab penuntut ilmu. Bahwasanya penuntut ilmu itu semestinya beradab dengan adab-adab yang disebutkan berikut ini. Yang pertama, yaitu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaksudkan atau meniatkan menuntut ilmu tersebut, yaitu wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan negeri akhirat, karena Allah menganjurkan dan memotivasi hal tersebut.
Kemudian kita akan melanjutkan paragraf berikutnya. Ya, bagi antum yang ingin mencoba untuk membaca, tafadhol raise hand. Ada yang ingin mencoba untuk membaca? Anda coba Ustazah? Ustaz? Boleh, siapa ya? Ana Yasmin Ustaz. Oh ya, Bu Yasmin ya, tafadhol. Mulainya dari fakola Ya. ini Ustaz. Ya, sebentar. Fokuskan dulu. Sebentar ya. Ya Ustaz. Ya. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li dzambik. Wassana'u alal ulama'i fil Qur'ani ma'rufun. Ya. Wa idza asnallahu ala syai'in au amara bihi sara ibadatan. Ya. Betul Ustaz. Terus? Idzan fayajibul ikhlasu fihi lillahi bi an yanwiyal insanu fi talabil ilmi wajhillahi wajhallahi azza wa jalla. Ya. Wa idza nawal insanu bi talabil ilmi asyar'i Ya, asyar'i an yanala syahadatan. ya. Liyatawa shola biha ila martabatin au rutsbatin. Lanjut Ustazah. Ya, lanjut. Faqad qala Rasulullahi anhu man ta'allama Alaihi salam. Alaihi salam. Alaihi salam. Oh, yes. Oh, itu jadi dibaca ya, Ustaz. Man? Oh, man. Oh, man. Man. Man ta'allama ilman. Ya. Yabtaghi bihi wajhallah. Biha. Mimma yubtagho. Oh, mimma yubtaghi Ustaz. Yubtagho bihi wajhallahi. Wajhullah. Oh, wajhullah. Wajhullahi azza wa jalla. Ya. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardon min dunya minat dunya lam yajid urfal jannah. Arfal jannah. Ya. Yaumal qiyamati. Yaumal qiyamati. Yaghni. Ya. Yakni
rihaha. 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 Wa hadza wa'idun syadidun. Ya. Dah. Baik, ada yang lain yang ingin mencoba menerjemahkan sekarang? Menerjemahkan. Ada? Kalau tidak ada, sekalian aja lah Bu Yasmin terjemahkan. Bantu ya Ustaz. Ya, terjemahkan. Faqala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Ya. Fa'lam, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah ya. Tidak ada tidak. ilah. Tidak ada ilah selain Allah dan mohon ampunlah kepadanya. Bagi dosamu. Bagi dosa-dosamu. Ya, bagi dosamu. Lalu wasana'u pujian kepada ulama di dalam Al-Qur'an adalah diketahui atau dikenal, Ustaz. Ya, ma'ruf ya, dikenal. Ma'ruf. Wa idza jika pujian Allah atas sesuatu atau perintahnya menjadi atau dia memerintahkannya menjadi ibadah, maka menjadi ibadah. Ya, ini jawaban dari Iza ya. Ini yang syaratnya, ini jawabannya. Maka menjadi ibadah. Perkara tersebut menjadi ibadah. Jika Allah memuji sesuatu perkara ataupun memerintahkannya, maka hal itu akan menjadi ibadah. Ya. Kemudian Izan jika demikian, Ustaz. Ya, jika demikian atau jadi fayajibu maka wajib setiap manusia yang menuntut ilmu syar'i maka wajib ikhlas. Wajib ikhlas. Maka wajib ikhlas salah ngebaca saya, Ustaz. Maka wajib ikhlas kepada Allah padanya milik Allah, untuk Allah. Ya, wajib ikhlas terhadap menuntut ilmu tersebut. Ini kembali ke tolabul ilmiah. Ya, jadi wajib ikhlas menuntut ilmu terhadap menuntut ilmu tersebut, ikhlas pada Allah. Pada Allah. Dengan memuji dengan orang tersebut meniatkan wajah Allah Azza wa Jalla. Meniatkan menuntut ilmu tersebut. Gimana, Ustaz? Dengan orang tersebut meniatkan dalam menuntut ilmu tersebut wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini dia maf'ul bih. Ya, makanya fathah. Maf'ul bih dari yang dia. Ya, ini fa'il. Ini maf'ul bihnya. Nah, kemudian wa iza jika demikian dan jika wa iza dan jika wal insanu seseorang meniatkan dalam menuntut ilmu syar'i tersebut untuk memperoleh syahadah itu ijazah kan ya, Ustaz? Iya, ijazah. Untuk memperoleh ijazah liyatawassala biha yang mengantarkan dia kepada martabat atau kedudukan.
Ya. Baru faqad qala Rasulullah SAW, maka maka berkata Rasulullah SAW bersabda, maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang lama barang siapa yang menuntut ilmu ya mimma yubtagha yang seharusnya mencari diniatkan, wajah Allah. Diniatkan mencari wajah Allah. ya, Allah Azza wa Jalla tapi dia dia tidak akan mendapat ilmu. Dia tidak mempelajarinya, Dan ya, dia atau tidak bisa ada namunnya, mempelajarinya. namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh bagian dari dunia, maka dia tidak akan memperoleh wanginya surga di hari kiamat. Ya, yakni rihaha wanginya, bau dari surga. Bau dari surga. Nah, artinya dia tidak akan masuk surga karena mencium wanginya Baunya saja tidak. nggak dapat. Ya. Nah, ini adalah peringatan keras. Jadi maksudnya di sini saya mengatakan jika seseorang meniatkan untuk ilmu syar'i tersebut untuk memperoleh syahadah atau kesaksian atau pujian atau ijazah agar dia memperoleh kedudukan, ya artinya dia memperoleh dunia di sini. Niatnya untuk dunia. Ya maka dia diancam dengan hadis ini bahwa dia tidak akan mencium wanginya surga. Surga. Biasa. Ya, itu maksudnya. Ya baik, kita akan pelajari secara detail mengenai i'rabnya. Pertama, fa. Fa di sini adalah Istisnaf. ya fa istinafiyah ya. Istinafiyah. Kemudian qala Fi'il madhi. Fi'il madhi. fi'lun madi. Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniun ala Fathi. al-fathi. Wa fa'iluhu Dhamirun mustatirun. huwa ya'udu ila Ya'udu ila Allah. Allah. Ya. Jadi dia fa'ilnya sebenarnya di sini adalah lafaznya Allah, tapi tidak disebutkan karena sudah maklum. Ya, kemudian ta'ala di sini adalah jumlah i'tiradiyah ya, sama seperti sallallahu alaihi wasallam, azza wa jalla ya. Jadi dia tidak ada kedudukan dalam i'rab ta'ala. Kemudian apa yang disabdakan, yang difirmankan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya ini dalam surat Muhammad. Fa di sini adalah Istisnaf juga Ustaz. ya istinafiyah. Istinafiyah. Ya sama seperti ini ya. Fa istinafiyah. Kemudian di sini ada i'lam. I'lam di sini adalah Fi'il fi'lu amrin. Fi'lu amrin. Mabni ala sukun berarti. Ya, mabniun ala sukun. Wa fa'iluhu Dhamir mustatir anta. wa fa'iluhu dhamirun mustatirun Taqdiruhu. Diruhu anta. fihi wujuban. Dia wajib ya. Oh ya. Wajib. Bihi wujuban. Ya. Takdiruhu anta. Dan dia adalah satu-satunya fi'il amr yang dhamir mustatir wujuban. Yang lainnya tidak dhamir mustatir ya fa'ilnya. Jadi yang dhamir anta saja yang Wujuban. fa'ilnya mustatir wujuban. Dan dia tidak ada jawazan juga ya. Jadi dia fi'il amr yang dhamir yang anta ini i'lam atau isma
ya, atau yang lainnya yang domirnya anta, yang fa'ilnya anta, maka dia domir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Kemudian di sini fi'il madi ya, fi'il madi, kemudian fa'ilnya sudah ada, yaitu domir mustatir takdiru anta tersebut. Kemudian kita ketahui bahwa i'lam atau alima itu adalah fi'il yang fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Muta'addi. Muta'adi. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi berarti dia memiliki Membutuhkan Bukan objek. maf'ul bih, Hmm. ya, objek. Tapi sebenarnya i'lam itu dia membutuhkan dua maf'ul bih deh harusnya, Iya. ya kan? Tapi di sini Iya. hanya satu, annahu la ilaha illallah. Nah, karena dia hanya satu, tapi harusnya dua, maka dikatakan jumlah tersebut adalah sadda masaddal maf'ul maf'ulai i'lam. Dia menduduki dua maf'ul. Itu maksudnya sadda masadda. Karena dia harusnya i'lam itu memiliki dua maf'ul bih, tetapi di sini hanya satu, maka dikatakan dia sadda masadda maf'ulai. Maf'ulai i'lam. Ini bentuk idgham, makanya maf'ulai, bukan maf'ulain ya. Nah, itu. Jadi kalau ada istilah seperti ini, sadda masadda, itu maksudnya adalah dia kedudukannya dua maf'ul. Ya. Dia satu tapi dia harusnya dua, ya dianggap dua gitu. Sama Apaan Ustadz? Itu sampai Allahu Ustadz atau sampai akhirnya Ustadz? Jumlah annahu la ilaha illallah. Jumlahnya itu sadda Yang sampai masadda tapi sampai Allahu aja Ustadz? Atau sampai satu ayatnya itu Ustadz? Ya, jumlah itu terdiri dari anna, kemudian isim anna dan khobar anna. La ilaha illallahu Ya, itu ya. annahu la ilaha illallah sampai sini. Ya. Ustadz. Jadi ada nih istilah ini memang belum pernah kita singgung ya di program basis. Tapi kalau misalnya ketemu, itu maksudnya sadda masaddal maf'ulai i'lam. Ada juga sadda masaddal khobar. Oh iya. Nah, misalkan seperti kalimat gini. Aku imun Zaidun. Ya. Apakah Zaid berdiri? Aku imun Zaidun. Apakah Zaid itu Berdiri? Nah, di sini adalah mubtada ya. Tapi dia harus syaratnya sebelumnya adalah huruf istifham atau huruf nafi. Nah, ini mubtada. Tapi ini tidak bisa disebut khobar. Oh iya. Nah, dia disebut sebenarnya dia marfu'nya itu dari fa'il dari qaim. Karena qaim ini beramalan seperti fi'il. Ya, fi'il kan butuh fa'il. Berarti dia ini sebenarnya fa'il. Tapi dia juga di i'rab sadda masaddal khobar. Karena mubtada itu butuh khobar yang harusnya ada khobar. Jadi di sini sadda masaddal khobar. Sadda masaddal khobar. Jadi berkedudukan khobar. Berkedudukan khobar. Tapi dia bukan dikatakan khobar ya. Kalau yang ini memang mubtada. Jadi ada sadda masaddal khobar, ada sadda masadda maf'ulai. Nah, ada dua itu. Itu perlu diketahui. Sadda sendiri artinya apa, Ustaz? Ini berkedudukan. Berkedudukan. Iya, secara singkatnya. Berarti yang dipakai i'rabnya itu sadda masaddal khobar ya, bukan khobar ya, Ustaz? Bukan. Oke. Bukan khobar. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian annahu
Anna di sini adalah harfu Harfu nasbi. harfu apa? Harfu nasab. Nasbi. Nasbit. Nasikh ya. Harfu Nasih. Nasib. Nasih. nasikh. Tahu nasikh apa? Nasih. Nasikhun. Merusak. Tidak sempurna ya, Sempurna apa merusak? tidak sempurna. Nasih. Harfun nasikhun. Nasikhun itu dia menghapus. Oh, Menghapus amalan ya. oh iya. Misalkan ada kata Allahu Sami'un. Innallaha Harusnya Allahu di sini kalau ditambah anna, Allah. Annallaha jadi Allah. sami'un. Awalnya mubtada menjadi isim anna seperti itu. Itu maksudnya nasikhun. Harfun nasikhun. Nah, bisa juga Bukan dibilang harfu harfun. taukid ya Ustadz ya? Iya, dia harfu taukid. Taukid itu maknanya ya. Tapi kalau jenisnya adalah harfun nasikhun, atau bisa juga dikatakan musyabbahun bil fi'li ya. Musyabbahun dia menyerupai fi'il. Iya. Musyabbahun bil fi'li. Itu yang ana dan akhwatuhanya aja atau termasuk kana juga Ustadz? Karena beda lagi, karena itu fi'lun madin nasikh juga, nasikhun, Oh, tapi nasih. fi'il. Dia fi'lun madin nasih. Iya. Nanti kita bahas ini ya, soro ini termasuk akhwatnya karena ya. Nanti kita Berarti bahas. kalau gitu semua yang inna wa akhwatuhanya itu semuanya adalah harfun nasih ya Ustadz? Iya, harfun nasikhun. Semua inna ya dan teman-temannya ya. Iya, semuanya. Harfun nasikhun. Kalau Laisa masuk ke kana ya ya. Iya. Ustaz, kalau kita mengirob jadi dipakai bagusnya yang mana Ustaz? Harfun nasihun atau harfun musyabbah itu Ustaz? Boleh dua-duanya, boleh salah satunya ya. Bisa juga harfun musabbahun bil fi'li. Terserah, atau bisa lengkap harfun nasikhun musabbahun bil fi'li. Ini yang lebih lengkapnya. Ya, baik Ustaz. Atau lebih lengkap lagi mabniun 'alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Dia sendiri tidak memiliki kedudukan i'rab, annanya sendiri. Ya, kemudian di sini domir Domir muttasil. isim Mutasilun Dhamirun muntasil. Isim anna. di mahalli Isim anna. nasbi berarti ya? fi mahalli nasbi ismu anna. Ismu anna, iya. Ya. Kemudian khobarnya adalah la La ilaha ilaha illallah. kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat ini adalah kita pelajari di mustasna ya. Mustasna ada huruf illah. Yang mana kalimatnya di sini nakis, yang tidak lengkap, tidak ada mustasna minhunya. Ya, tidak ada mustasna minhu. Mustasna minhunya di sini ada di tengah-tengah, asalnya adalah Kun. la ilaha La ilaha. ma'budun, tidak ada ilah yang disembah illallah, atau lebih lengkapnya ma'budun bihaqqin Mudun bil haqq. ya, illallah ya. Jadi di ini mustasnanya dihapus nih, ma'budun bihaqqinnya dihapus, tapi sudah maklum ya. Jadi di sini makanya lafaznya Allahu. Kenapa Allahu? Karena dia badal dari khobar yang mahzuf, yang dihapus. Ya. Khobarnya adalah ma'budun. Ini la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins. Kemudian ilaha di sini adalah mabniun 'alal fathi karena dia adalah isim la. Nah, khobarnya dihapus. Takdirnya adalah ma'budun bihaqqin, yang disembah secara benar. Illallahu. Nah, Allahu ini adalah mustasna, yang mustasna minhunya adalah ma'budun. Dia badal dari ma'budun. Ya. Sampai di sini paham? Ustadz Afwan mau tanya dulu. Jadi kan berarti tadi kan yang annahu tadi isimnya udah dapat. Kemudian sekarang kita mau nyari khobarnya anna.
Nah, Ya. terus Ustadz bilang yang khobarnya berarti yang la ilaha illallah. Ya. Nah, lanya sendiri itu isim la nafiyah lil jins ya. Ya. Berarti isim setelahnya dia harus nakiroh mansub ilaha. Berarti kita Ya. mau mencari khobar ilah. Khobar ilahnya mahzuf. Bukan khobar ilah. Khobarlah. Khobarlah maksudnya iya khobarlah afwan. Khobarlah. Khobarlahnya mahzuf. Nah, Ya. khobarlahnya mahzuf itu tadi Ustadz bilang ma'budun apa Ustadz? Ma'budun. Bihaqqin. Nah, itu Ma'budun. taunya mahzuf tuh gimana ya Ustadz? Anak tuh masih bingung kalau yang mahzuf itu. Mahzuf itu dihapus, tapi sudah maklum. Kita tahu bahwa itu dihapus itu kalimat setelahnya apa. Ini kan kebetulan kalau la ilaha illallah memang pernah dibahas ya. Tapi kan ada beberapa kalimat yang mahzuf juga yang misalnya pakai apa yang pakai la nafiyah lil jins itu kan ada yang dihapus juga. Nah, kita tuh tahu bahwa itu dihapus tuh gimana ya Ustadz ya? Kalau seperti ayat atau hadis itu harus dari penjelasan ulama ya. Dan kita menetapkan mahzufnya itu tidak sembarangan seperti ma'budun. Itu harus dari penjelasan ulama. Dan tidak bisa kita mahzufnya itu kita takdirkan selain ma'bud, misalkan maujudun ataupun khaliqun. Dia bisa bermakna salah. Nah, itu tahunya dari penjelasan ulama atau di tafsir. Kayak misalnya ini Ustadz contohnya nih. Ini kebetulan lagi ngebahas mengenai la ini Ustadz. Misalnya la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi. Ya. Itu kan kan ini kan kita maksudnya bukan la ilaha illallah ya Ustadz ya. Begitu ana mencoba mengirab kan la-nya udah pasti tadi la nafiyah lil jins, kemudian sholatannya dia masuk karena sebab la, dia jadi menjadi isim la. Nah, kemudian ana mencari khobar la-nya kan Ustadz. Iya. Nah, khobar la-nya tuh ana mikir pertama mungkin khobarnya nih liman. Karena Bisa, kan dia liman. dalam bentuk Jar majrur. Ya kan jar majrur, liman. Jadi liman itu merupakan khobarnya. Nah, kemudian lam yakro-nya itu berarti dia kan khobar, keterangan khobar lah gitu kan. Jadi pertama tuh ana mikirnya gitu, jadi tidak ada sholat. Liman lam yakro. Nah, Anda kan pikirnya begitu, tapi ternyata nih Ustadz setelah ini ternyata yang khobarnya itu mahzuf. Jadi yang bisa jadi yang kan? Nah, itu ketahuinya gimana Ustadz? Itu maksud Anda tuh yang kayak gitu. Maksudnya kan ini kan kita nggak tahu ya, maksudnya penjelasan ulamanya di mana gitu. Kalau ada ulama nahwu itu yang mengatakan bahwa jar majrur itu tidak bisa sebagai khobar. Tidak bisa sebagai khobar. Ada yang mengatakan boleh sebagai khobar. Maka yang mengatakan boleh ya sudah langsung saja. Liman itu adalah khobar lah. Tapi kalau yang mengatakan tidak boleh sebagai khobar, maka dia ada yang mahzuf fi'il atau isim yang beramalan fi'il. Ya, kemudian kan bisa dimaknai itu, bisa di mafhum itu. Tidak ada sholat itu maksudnya tidak sah sholatnya. Tidak ada sholat kan nggak mungkin tidak ada sholat. Dia kan sholat. Iya. Jadi maksudnya tidak ada sholat itu maksudnya tidak sah sholatnya. Berarti la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi shahihatun gitu. Berarti gitu kan Ustaz ya. Shahihatunnya yang mahdzuf. La sholata sahihah. La sholata sahihah. Liman. Jadi sahihahnya itu sebagai khobar la. Iya kan sebagai khobar la kalau dia dimunculkan, tapi karena dia mahzuf kan berarti kita nggak ada khobar kan berarti di situ kan Ustadz kan? Iya, khobarnya mahzuf. Jadi liman adalah muta'alliq kepada khobar yang mahzuf. Seperti itu cara mengirabnya. Berarti liman lam yaqra bi fatihatil kitabi itu adalah muta'alliq semuanya ke khobar yang mahzuf. Iya. Liman itu adalah limannya itu adalah jar majrur muta'alliq kepada khobar yang mahzuf. Yang limannya aja apa semuanya Ustadz? Limannya aja. Oh, limannya aja. Iya. Kan liman la sholata
liman. Liman lam yaqra. Lam yaqra bi fatihil kitab. Di sini ada lah. Liman lam yaqra bi fatihil kitab. Berarti ini jar majrur ini liman ini. Kalau lam yaqra ini kan sila mausul dari man. Itu dianggap sila mausul ya Ustadz ya? Sila mausul. Ustadz afwan suaranya jadi kecil Ustadz. Oh, sebentar. Besar ini. Ya, udah besar belum? Iya Ustadz sudah lebih jelas. Jadi bisa dikatakan liman ini pertama dia sebagai khobar, langsung sebagai khobar. Nah, Ada juga ulama mengatakan, ulama nahwu ya, iya. tidak boleh sebagai khobar dan majrur itu. Ya, dia harus muta'alliq kepada khobar yang mahdhuf. Jadi di sini la sholata shahihah. Takdirnya shahihah. Iya. Nah, tidak ada sholat yang sah. Ya, tidak ada sholat sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah kitab. Fatihah. Jadi di sini kalau dia khobarnya mahdhuf yang ini, berarti limannya bukan sebagai khobar lagi, sekarang sebagai muta'alliq kepada khobar yang muta'alliq. Ya. Kalau lam yakronya tadi yang lam yakronya Lam yakro ini sila mausul, karena man itu adalah isim mausul. Ya, karena dia sila mausul itu la mahalla laha min al-i'rab. Ya. Nah, kalau yang la ilaha illallah ini kan tidak ada juga jar majrurnya tidak ada, jadi cuma hanya satu isim aja, ilaha. Ini jelas isim la. Nah, la itu harus ada khobar kan? Betul. Ya. Nah, Khobar la. harus ada khobar. Maka khobarnya adalah itu. Betul. Ya. Ada beberapa versi ya la ilaha illallah ini, kenapa lafaz jalalah Allahnya dhammah. Pertama yang tadi badal dari Khobar yang mahdhuf. khobar yang mahdhuf itu ma'budun. Itu yang pertama. Yang kedua, dia rofa karena badal dari la dan isimnya. Jadi la dan isimnya ini adalah marfu. La dan isimnya ini marfu. Secara kesatuan. Kalau yang mustasna tuh bukannya kalau yang negatif ada dua keadaan bukan sih Ustadz ya? Kalau Ada negatif. tiga. Kalau yang negatif ya ada dua keadaan. Satu keadaannya tamam atau sempurna, yang kedua nafis. Nah, ini nafis. Nafis tidak ada Mustasna minhunya. Ya, kalau ada mustasna minhunya maka kaidahnya boleh marfu, boleh mansub. Ini karena tidak ada mustasna minhunya jadi harus marfu. Ya. Gini aja, untuk mengetahui i'rab ya, i'rab ayat ya, ada website ini saya tunjukkan websitenya. Di grup dong Ustadz, dia kasih linknya di grup yang Di sini aja nih. Tafsir.app. Nah, di sini bisa ketik aja ayatnya, fa'lam annahu Nah, ini fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ya. Nah, kita cari di ulum. Yang mana ya Ustadz? Kan banyak itu Ustadz, irab-irabnya Ustadz, yang bagusnya diambil yang mana Ustadz? Nah, ini ada beberapa macam ya. Diklik ulum, dia ada bas, ada tafsir, ada ulum, ada musahif, ada mu'jam ya. Musahif. Nah, dipilih yang ulum. Ulum ini ada macam-macam ya, ada ulum i'rab,
Iya Ustaz. Ada qiraat, Yang di ada antara macam-macam itu diambil yang mana Ustaz? ini Apa yang biasanya i'rab Quran? i'rabnya, i'rab wal lughah. I'rab dan lughahnya ada beberapa versi ya, ada i'rab muyassar, kemudian i'rab Al-Quran. Quran. Ini kitab-kitabnya ya, yang di tengahnya aja, yang baris tengah, kolom di tengah. Nah, misalkan kita ambil i'rabul muyassar. Kliknya yang tafsir APP itu Ustaz, yang di depan tafsir Iya. APP. Tafsir.app ya, .app. Kemudian Tafsir. ketik tadi di sini. Ketiknya pakai tulisan Arab ya. Iya, Enggak, Bu, yang Iya, di iya. situ bukan tafsir APP tulisannya. bukan yang masuk ke sini. Tafsirnya Kalau masuk- Indonesia Bu, Belum. tapi yang ngetik di dalamnya Bu. Oh, yang di dalamnya. Oh Ya, iya. yang di dalamnya harus ketikan Udah tulisan masuk ini. Arab. Yang ini harus bahasa Arab, harus ketik bahasa Ah. Arab. Nah, ulangi ya, ini ketiknya. Ya. Annahu, terus ada, bisa juga dari awal. Ya, annahu la ilaha Oh, langsung masuk ke ayat ya Ustaz ya. illallah. Nah, langsung muncul ini. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, Klik terus ulum. ketik ulum, ini ada tafsir ya, lengkap di sini ya. Tafsir Jami'ul Bayan, tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, semua lengkap. Nah, termasuk Klik i'rab ulum. ya, i'rabul muyassar, kita ketik, sini klik. Nah, di sini ada ini keterangan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Ya, ini ayat ini i'rab di bawahnya nih. Nah, kalau di sini dia versinya fa-nya bukan fa istinafiyah tapi al-fa'u al-fasihah. Ya. Fa al-fasihah itu fa atof yang sebelumnya ada keterangan ada atof lain yang terhapus gitu. Itu namanya fa al-fasihah. Tapi kalau versi lain misalkan ya, i'rabul Quran yang versi lain, coba kita lihat fa di sini. Ini fa'lam, fa adalah harfu istinaf. Istinafiyah atau istinaf. Kalau di sini versinya istinaf. Kalau yang lain ya bisa dilihat ya di i'rabul Quran wa bayanu. Berarti banyak istilahnya ya Ustaz. Alfa, fa jawab mujazah. Nah, ini fa jawab. Jadi ada beberapa versi ya. Kalau di sini Kalau tadi Ustaz makanya yang mana Ustaz? apa? Kalau Ustaz makanya yang mana? Fa istinaf tadi kan. Karena kita jarang menggunakan istilah fa al-fasihah ini. Maksudnya yang tadi itu Ustaz, i'rabnya kan Istinaf. ada muyassar, ada Al-Qur'an, i'rab Al-Qur'an. Oh, Anda selalu membandingkan ya. Membandingkan. Karena ada beberapa versi memang. Ada yang sepakat mereka, ada yang tidak sepakat. Tetapi intinya sama aja. Bisa juga gitu. Bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke situ. Seperti itu. Ya, kemudian wa'lam ini fi'il amar. Ya. Ini i'rab muyassar ini ya. Al-i'rabul muyassar. Wa'lam adalah fi'il amar. Jadi kan fa'lam. Fa'lam itu fi'il amar. Kemudian ini anna di sini disebutkan harfu nasihun kan. Kemudian al-ha'u wasmuha wa jumlatu la ilaha illallah khabaruha. Nah, jadi ha itu maksudnya ini hu la ilah wa annahu la. Maksudnya dari anna ini anna harfu nasihun wa ha wasmuha ya, wa jumlatu la ilaha illallah itu adalah khabarnya. Jadi khabar dari anna. Ha itu adalah isim anna. Ha ini ya. Nah. Kemudian la yang ini nafiyah la itu adalah nafiyatun lil jinsi, ya kan? Kemudian wa ilahun ismula. Ilaha itu adalah isim la. Kemudian illa adatul hasr, alat pembatas atau istisna, apa istilahnya istisna ya. Bisa juga dikatakan adatul hasr, adatu hasrin ya. Artinya kecuali. Kemudian wallahu,
Dan lafzul jalalah badalun min Ya. dhamirin mustatir fi khobarin la mahzub. Nah, kalau ini versinya beda lagi nih cara mengirabnya. Ya, badal dari domir mustatirnya. Jadi dari khobar la yang mahzub, tapi di sini tidak disebutkan khobar la yang mahzub itu apa. Nah, kita anggaplah yang tadi itu kan ma'bud. Nah, di dalam ma'bud itu ada domir mustatir, ya kan? Karena dia isim yang beramalan fi'il. Ada domir mustatir, yaitu naibul fa'ilnya. Jadi lafzul jala Allahu itu badal dari domir mustatir yang ada pada ma'bud. Itu maksudnya. Ya. Coba kita lihat versi lain. Nah, di bawah misalkan ini kurang enak melihatnya. Tidak disebutkan. Sebentar ya. Kalau yang lain itu agak panjang lihatnya. Nah, dari mana yang la ilaha illallah itu yang mana? Jadi yang simpel itu muyasar ya Ustaz. Iya, yang simpel itu menyasar. Coba kalau yang ini juga agak simpel nih. Yang di bawahnya. Oh, tapi ini sabaqah yang rabu hafi ayat. Ini telah dijelaskan i'rabnya sebelumnya katanya. Ini yang tadi saya sebutkan ini ya. Wal jumlatul ismiyatu ini anna wa masdar muawwal min anna wa ma ba'daha, yaitu annahu la ilaha illallah itu adalah sadda masaddal maf'ulai i'lam. Nah, ini yang tadi yang saya sebutkan. Ya, yang annahu la ilaha illallah itu sadda masadda maf'ulai dari i'lam, karena i'lam itu harusnya memiliki dua maf'ul, tapi dia di sini satu, maka dia dianggap memiliki kedudukan dua maf'ul. Coba kita kembali ke ini tadi. Jadi dia versinya adalah bahwa dia badal bukan kepada khobar ya, tapi kepada domir mustatirnya. Ya. Kemudian wal jumlatu fi mahalli raf'i khabari anna. Jumlah la ilaha illallah itu, yang jumlah la ilaha illallah ini adalah Khobar anna. fi mahalli raf'i khabar anna. Khabar anna. Ini isimnya la ilaha illallah itu adalah khabar anna. Wa jumlatu anna saddat masadda. Saddat sini karena dia jumlah muannas. Saddat masadda maf'ulai. Ini juga di sini disebutkan saddat masadda maf'ulai alima atau i'lam itu. Dan jumlah fa'lam tersebut karena dia di awal, maka dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Karena dia jawaban syarat dari muqaddar. Dia mengatakan bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah itu adalah jawaban dari syarat, yang mana syaratnya muqaddar, tidak disebutkan. Nah, biasanya jawaban syarat yang seperti ini adalah jawaban syarat yang ghairu jazim, yang tidak menjazmkan, dan dia kedudukannya dia la mahalla laha minal i'rab. Kemudian wastaghfir li dzambik, wastaghfir itu adalah fi'il amr dari istaghfara yastaghfiru istaghfir, ya. Fi'il amr dari istaf'ala, istaf'il. Ya, yang mana fa'ilnya adalah dhamir mustatir ya, taqdiruhu anta. Kemudian wastaghfir li dzambik. Li dzambik itu jar majrur muta'alliq kepada istaghfir. Ya, muta'alliq kepada istaghfir. Walil mu'minina wal mu'minat itu ataf kepada li dzambik.
Maksudnya li zambil mu'minina wal mu'minat. Ini lanjutan ayatnya, tapi tidak dibahas ya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Nah, ini ada di surat Muhammad ya, ayat 19. Ustadz, Ya. yang istaghfir itu kenapa nggak disebut ma'tuf ya Ustadz? Nggak boleh ya Ustadz kalau fi'il. Wastaghfir, kalau di sini fi'il amr. Wanya itu bukan wa'atof. Wa'atof. Boleh nggak kita itu sebutnya ma'tuf gitu Ustadz? Jumlahnya. Jumlahnya. Iya, jumlahnya ma'tuf. Tapi sini tidak disebutkan ya. Di situ tidak disebut. Dia ringkas saja. Tidak semua disebutkan i'rabnya. Ya. Jadi kalau mau tahu i'rab bisa dari sini ya. Misalkan agak sebelumnya falan zuruna ila sa'atan ta'tihum baghtatan turja'a suratul kana wa jaza'at zikrahum. Nah, kita mau tahu fa-nya fa apa, ini fa istinaf ya. Ya. Kemudian yanzuruna fi'il mudhari'un marfu'un bi subutin nun wal wawu yang yanzuruna fa'ilun. Illanya adatul hasr wa sa'atu maf'ul bih dari yanzurun. Jadi cukup membantu ya website ini, dan ini website yang terlengkap menurut Anda tentang Al-Quran ya. Bahkan ada keterangan qiraat ya, qiraat cara bacaan versi lain dari Al-Quran ya. Seperti itu. Jadi pelan-pelan Ustadz. Iya. Walaupun udah lengkap ya, tapi masih belum paham. Iya. Jadi kalau kita bisa bahasa Arab, bisa membaca kitab, jadi sumber bacaan kita semakin banyak ya. Dan makanya kita akan semakin giat dalam belajar. Tapi kalau kita cuma bisa bahasa Indonesia ya kurang semangat ya, karena sumbernya terbatas. Ya, ini sudah kita bahas ya sampai wastaghfir li dzambik. Kemudian kita lanjutkan saja wasana'u ya. Sana'u ini adalah mubtada ya. Alal ulama'i ini adalah muta'alik ya. Muta'alik kepada asana. Fil Quran juga muta'alik. Yang muta'alik kepada asana. Ya. Khobar dari asana yang mana? Ma'rufun. Ya, ma'rufun. Jadi pujian terhadap ulama di dalam Al-Quran itu ma'ruf. Ya, seperti innama yakhshallahu min ibadi al-ulama, yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi Allah itu memuji ulama. Nah, syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah yang bersaksi itu termasuk al-ilmu itu disandingkan dengan Allah dan para malaikat. Kemudian ya alladzina amanu yarfa'ud darajat, itu surat Al-Mujadalah itu ya, bahwasanya Allah memberikan derajat yang lebih kepada orang-orang yang menuntut ilmu ya. Jadi ma'ruf Allah itu memuji ulama atau orang yang berilmu di dalam Al-Quran. Nah, kemudian wa idza asnallahu, dan jika Allah itu memuji terhadap sesuatu ya, atau memerintahkan sesuatu tersebut, ini kembalinya kepada syai'in ya, maka dia menjadi ibadah. Nah, soro ini isim soronya ini adalah fi'ilun nakis, fi'il madi nakis. Naqisun. Fi'lun madin naqisun. Ustaz tadi Afan yang waizanya gimana? Kelewat tadi perasaan. Waizanya apa tadi Ustaz? Iza ini adalah isim syarat. Ya, ini fi'il syaratnya, ini jawab syaratnya. Jawab syaratnya yang soro. Oh iya. Ya. Berarti dia masuknya ke fi'il madhi ya Ustaz ya? Iya. Iza selalu masuk ke jumlah fi'liyah. Selalu jumlah fi'liyah.
Kemudian jumlah fi'liyah tersebut ya, dia fi mahalli jarrin bil idhofah. Ya, jadi dia sebagai mudhof ilaih dari idza jumlahnya. Oh gitu. Nah, dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari Selalu idza. begitu, Ustaz? Selalu begitu? Iya, selalu Apa, begitu. jumlah fi'liyah tuh selalu jadi mudhof ini, fi mahalli jarrin gitu. Ya, selalu fi mahalli jarrin dari idza. Ya. Kemudian ini fi'liyah, ini fi'il madhi, kemudian ini fa'il ya. Ala syai'in ini jar majrur muta'alliq kepada asna. Ya. Au adalah huruf ataf, amaro Amaro matuf ke ataf kepada siapa? asna. Asna. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila, Asma. kembali ke siapa fa'ilnya? Amaro. Ya. Kembalinya ke ini, Kayaknya tadi Allah. takdiru ke Allah, bukan? Ya, ke lafzul jalalah Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Kemudian soro. Nah, kalau soro ini fi'il madhi naqisun. Isimnya mana? Maktuf. Isimnya Matuf, mahzuf. Ustaz. Mahzuf ya, Dhamir Ustaz? mustatir. Dhamir mustatir huwa. Matufnya Nah, ya'udu ila Ya udu ila menjadi ini ya, menjadi tolabil ilmi. Syai'in. 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 Kembali ke syai'in. Jangan kepada Allah ya. Mm-mm. Kalau tadi kan amaro ini kembalinya kepada Allah. Mm-mm. Kalau soro dikembalikan kepada Allah, maka maknanya akan fatal ya. Maka Allah menjadi ibadah. Maka salah. Mm-mm. Ya. Jadi syai'in itu maka syai'innya itu perkara tersebut menjadi ibadah. Jadi dia kembalinya kepada syai'in. Kemudian khobar dari soro adalah Ibadatan. Ibadatan. Iya. Makanya dibaca mansur karena khobar dari soro sama seperti khobar dari kana. Dibaca mansur. Ustaz mau tanya dulu, Ustaz belum lanjut. Yang tadi yang wasana'u alal ulama'i, tadi kan alal ulama'inya muta'alliq ke sana. Yang fil Qur'aninya juga muta'alliq ke sana. Iya. Kalau misalnya gini Ustaz, misalnya at-talibul jadidu alal fasli aliyun. Itu gimana Ustaz kedudukannya? At-talibu al-jadidu alal Atau fasli. apa ya, at-talibul jadidu alal fasli aliyun. Itu berarti alal faslinya muta'alliq gitu Ustaz. Apa sebagai na'at? Sebentar. Al-fasli Muta'alliq. at-talibul jadidu fil Pertama fasli. kan yang al-jadidunya na'at. Iya, Talibun alal faslinya juga sebagai na'at juga bukan Iya, Ustaz? sebagai Na'at na'at yang kedua. Nah, berarti yang membedakan antara na'at dengan muta'alliq itu apa ya Ustaz ya? Kalau muta'alliq itu dia ada ke fi'il. Muta'alliq ke fi'il. Berarti kalau gitu yang as-sana'u alal ulama'i itu juga na'at dong Ustaz. Alal ulama'i, alal ulama'i itu berarti na'at ke Bukan na'at. pujian kepada ulama. Iya, dia muta'alliq. Asana itu dia bentuknya masdar. Dia beramalan fi'il. Iya. Berarti maksudnya Dia dia bisa muta'alliq itu fi'il, masdar, isim fa'il, maf'ul, jadi fi'il, jadi bisa berfungsi sebagai fi'il itu masdar, isim fa'il sama isim maf'ul ya. Iya. Berarti kalau Jadi muta'alliq itu nggak boleh ke mubtada gitu ya Ustaz? Iya, mubtada itu kedudukan. Kalau ini kan jenisnya dia masdar. Enggak, yang tadi yang fil fasli itu kan kata Ustadz sebagai na'at. Berarti karena sebelumnya adalah mubtada, jadi makanya nggak boleh di. Bentar, at-talibul jadidu alal fasli aliyun. Saya kira tadi boleh muta'alliq tuh yang fil faslinya Ustaz.
bisa aja dia muta'alliq ya. Muta'alliq kepada At-thalibu. bentar. Dia apa terakhir apa tadi? Aliyun. At-thalibul jadidu fil fasli aliyun. Aliyun khobarnya. Talibul jadidu fil fasli. Talibul jadidu fil fasli. Kalau na'at juga kurang tepat ya, karena dia bukan nakirah. Nah, itu makanya kita mau Bisa menjelaskan juga anak hal. baru yang kan kalau bahasa Indonesia gini Ustadz, anak baru yang di kelas itu Ali. Kan maksudnya kita menjelaskan kalau Indonesia kan gitu kan. Ini lebih tepatnya hal ini. Sebagai hal. Oh, karena menjelaskan ini ya itu Karena dia sebelumnya ma'rifah. Ma'rifat. Kalau sebelumnya nakirah baru dia na'at. Tapi sebagai muta'alliq nggak boleh juga Pak Ustaz? Ya muta'alliq itu kemana? Oh, kalau ke at-thalibu? At-thalibu ini dia bukan apa? Tidak beramalan fi'il, tidak beramalan fi'il dia itu. Dia bukan masdar, bukan isim fa'il, bukan memang isim fa'il, tapi dia isim fa'il kan Ustaz, at-thalibu. Ya, tapi dia tidak beramalan fi'il, tidak bermaksud orang yang menuntut ilmu. Tidak bermaksud untuk pekerjaan gitu. Dia kan sudah termasuk apa ya istilahnya itu ya. At-thalibu itu sudah istilah itu, siswa kan. Siswa. Kalau dibikin misalnya dibikin nakiroh misalnya thalibun jadidun fi faslin sama juga bukan itu jadi naat. Jadi naat ya kalau thalibun jadidun fil fasli aliyun bisa juga. Itu bisa, itu sebagai naat kalau kayak gitu. Sebagai naat. Nah, jadi aturannya jumlah atau sibul jumlah. Ya, kalau dia sebelumnya itu isim nakiroh, maka dia sebagai naat. Tapi kalau dia sebelumnya ma'rifah, maka dia sebagai hal. Nah, ya. Jadi kalau alal ulama itu dia tetap kita bilangnya muta'alliq ya. Fil Qur'ani juga sebagian. Iya, pujian pada ulama. Pujian pada ulama. Terhadap ulama. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Ini kan dia menjelaskan keadaannya dia di kelas. Thalibul jadid itu murid yang baru itu dia keadaannya itu ada di kelas. Ini dia pujian terhadap ulama. Ada kaitannya terhadap ulama ini kaitannya dengan pujian. Ya, kita lanjutkan. Iya, Ustaz. Izan ya. Izan ini adalah harfu jawab. Izan ini bisa kadang-kadang ditulis izan seperti ini atau izan begini ya. Tanwin. Nah, ada ulama yang menyamakan semuanya ditulis nun sukun. Ada juga ulama nahwu itu yang menulis semuanya izan seperti ini, pakai alif. Tapi ada yang membedakan kalau dia itu setelahnya jumlah fi'liyah, ini jumlah fi'liyah, maka dia nun sukun. Tapi kalau jumlah ismiyah, maka pakai alif. Ya. Dan ini sebenarnya bunyinya sama aja izan, ini sama bunyinya izan juga. Ya. Asalnya dari iz dan an. Izan, iz dan an. Nah, izan ini kalau langsung dia masuk ke fi'il mudhari, ini misalkan nggak ada fa-nya ya, tidak ada pemisahnya, maka dia menasabkan fi'il mudhari. Syaratnya dia tidak ada pemisah. Jadi langsung izan yajiba misalnya. Maka dia menasabkan. Tapi kalau dia terpisah dengan fa atau dengan kata-kata lainnya seperti wallahi, izan wallahi, atau dengan kata-kata lainnya, maka dia tidak bisa beramalan menasabkan. Ya.
Nah, kalau di Al-Quran semuanya ditulis izan ya. Izan seperti ini pakai alif. Ya, karena sebenarnya di Al-Quran itu kan semuanya diharokatkan. Ya. Jadi tidak perlu membedakan antara izan ini dan izan ini, bacaannya sama. Sama-sama izan. Nah, dan penulisan di Al-Quran, ya setahu Ana tidak ada penulisannya izannya seperti ini ya. Selalu semuanya pakai alif. Tapi kalau di Arab gundul itu biasanya dibedakan. Karena kalau Arab gundul biasanya kan tidak diharokatkan. Maka ketika kita menulis izan seperti ini, maka dia bisa bermakna iza. Karena dia tidak diharokatkan. Ya. Tapi kalau di Al-Quran tidak perlu, karena semuanya sudah diharokatkan. Maka dia satu versi, yaitu izan pakai alif. Ya, tidak ada setahu Ana yang menggunakan pakai nun sukun ini. Hanya di kitab Arab gundul saja. Jadi izan ini adalah harfu jawab. Ya, menjawab dari perkara sebelumnya. Atau bisa diartikan jadi, atau jika demikian, ya, jawaban dari pernyataan sebelumnya. Izan fayajibu. Fayajibu, fa di sini ini ada kalimat baru, ya, fa istinafiyah. Yajibu adalah fi'il mudhari' marfu'un, ya. Kemudian ikhlasu ini adalah fa'il. Fa'il dari yajibu. Ya. Kemudian fihi muta'alliq kepada yajibu. Ikhlasu. Oh, ikhlas. Ya. Pada fa'ilnya berarti Ustaz ya? Ikhlasu fihi, mengikhlaskan padanya. Ya. Jadi dia muta'alliq kepada ikhlas. Hi-nya yaitu thalabul ilmi. Kemudian lillahi juga muta'alliq kepada al-ikhlasu. Kemudian bi'an yanwiya. Masdar. Bi'an ini an-nya adalah an masdar ya, makanya di sini adalah mansub dengan tanda fathah. Ya, yang mana ini adalah fi'il mudhari' mansubun. Bi'an karena ada an. Ya. Dengan tanda fathah zahirah. Ya. Kemudian al-insanu adalah fa'il. Bi'annya tadi apa? Bi'an apa itu Ustaz? Bi'an yanwiya. Yanwi. Bi'an yanwiya. Dari kata apa? Yanwiya. Katanya apa Ustaz? Kata ininya, madinya? Nawa yanwi. Nawa itu ya? Ya, sama-sama nawa. seperti niat. Niat. Oh, nawa yanwi ya? Nawa yanwi. yanwi. Nawa yanwi. Ya, Oh, jadi ya makanya di ini ya dimansub ya. Ya, karena ini ya. Dengan tanda fathah zahirah. Ya. Kemudian al-insanu adalah fa'il. Fa'il dari yanwiya. Yanwiya. Fi talabil ilmi. Ini Muta'alliq kepada yanwi. Yanwi fi talabil ilmi. Nah, kemudian ini maf'ul bih. Manusia tersebut meniatkan wajah Allah dalam menuntut ilmu. Ya. Ustadz, berarti tadi kalau yang muta'alliq itu kan ke fi'il ya, atau yang beramalan seperti fi'il. Berarti kalau tadi yang yang hi-nya itu akan fihi-nya tadi muta'alliq ke ikhlas. Berarti ikhlas itu beramalan seperti fi'il ya Ustadz? Iya, kan dia masdar. Mengikhlaskan. Ikhlas dan mengikhlaskan ya. Maka wajib mengikhlaskan padanya. Iya. Kepada terhadap penuntut ilmu tersebut karena Allah. Ya. Ya, nah, Ustaz. Nah, kalau bi'an yanwiya ini bi'an ini jar majrurnya muta'alliq kepada yajibu. Yajibul ikhlasu bi'an yanwiya. Yajibu bi'an yanwiya al-insanu. Jadi dia muta'alliqnya kepada yajibu. Kalau yang ini tadi dengan ikhlas, ini dengan ikhlas, ini dengan yajibu. Berarti yang bi'an tunggu, ini berarti kalau yajibu tuh kan butuh, biasanya kan yajibu fi sama yajibu ala ya itu perlu maf'ulun bih kan sih Ustaz? Yang beramak ini yang an masdarinya sebagai maf'ulun bih buat ini
Enggak ya? Dia Ustaz? muta'alliq aja Lagi. disebutkan. Yajibu Cuman itu kan muta'alliq aja ya? iya, yajibu itu fi'il lazim. Iya. Wafil lazim ya muta'alliq ya. Nah. Kemudian wa iza nawa. Nah, iza sama isim syarat. Kemudian ini jawab fi'il syaratnya. Nawal insanu, yang mana jumlah ini fi mahalli jarrin bil idhofah, dia sebagai mudhaf ilaih dari iza. Ya. Ustadz nanya Jumlahnya, Ustadz, ya. kalau izan tadi Ustadz setelahnya jadi mudhaf ilaih juga nggak Ustadz? Tidak, beda. Oh. Berbeda ya, izan itu huruf. Kalau yang ini isim. Ini huruf, ini isim. Oh, Isim izan syarat. isim ya Ustadz ya? Iya, isim syarat. Di Al-Quran setelah izan ada ketemu isim, isimnya bentuknya ini Ustadz. Oh fathah ya Ustadz. Yang mana contohnya? Ini surat Al-Hijr ayat 8 Ustadz. Apa bacanya gimana? Bacaannya wa makanu idzan munzorina. Idzan munzorin. Munzorina. Nanti dilihat dulu ya apa i'rabnya. Kalau Al-Qur'an itu pasti juga takut salah dengan i'rabnya. Bisa dilihat di apa tadi? Oh, di tafsir Apis tadi ya. Nah, tafsir Ab itu ya. Coba kita lihat. Hijr ayat 8 Ustaz. Dan munzorin. Harful jawab. Munzorin khobar. Khobarkan. Khobarkan. Ya. Iza Jadi gimana? Ini harful jawab wal jaza wal muhmal. Jadi dia disebutkan huruf jawab saja ya. Huruf jawab. Idzan munzorin. Oh, sedangkan munzorinnya itu khobarnya kana ya Ustaz? Iya. Coba kita versi lain. Oh, yang pertama makan izan harful jawab la mahalla lahu. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Jadi memang izan tersebut huruf jawab dia tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Dia huruf jawab saja gitu, disebutkan huruf jawab. Setelah itu dia menyambung dari menyambungkan kata setelahnya, yaitu khobar dari kana. Jadi izan tersebut harful jawab la mahalla lahu minal i'rab. Gitu ya. Ya. Ya, kita sambung sedikit lagi tadi. Sama seperti ini tadi ya, izan fayajibu, berarti harus jawab la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Nah, kalau di Al-Qur'an itu tidak ada penulisan izan yang non sukun ya. Selalu izannya pakai alif. Okay. Kemudian wa iza nawal insanu ini adalah fa'il dari nawa. Kemudian talabal ilmi ini muta'alliq kepada nawa. Ya, ilmu syar'i ini na'at ya. Na'at dari ilmi. Kemudian an yanala ini adalah maf'ul. Maf'ul dari nawa. Ya, berbentuk an masdariyah. An dan fi'ilnya. Kemudian fa'ilnya mana yanala?
Domir mustatir lagi dong. Ya. Domir mustatir. Yang udu ila Ya udu ila insa ya, insan. ya, insan. Kembali kepada insan. Karena dia yang ingin memperoleh syahadah. Ya, ini adalah maf'ul bi dari yanala. Yanala ya. Oh, iya, iya. Kemudian ini jar huruf jar ya. Huruf penasab atau bisa dikatakan huruf jar. Huruf jar karena dia setelahnya ini ada an yang mutmaroh ya. Li'an ya. Oh, bukan an mahzuf ya bilangnya. An mutmaroh. An mutmaroh. Mutmaroh itu tersembunyi. Oh, an mutmaroh. Ya, tapi tersembunyinya dia boleh, hukumnya boleh ya. Ada yang tersembunyi itu hukumnya wajib seperti hatta. Ya. Hatta ini setelahnya ini wajib annya disembunyikan. Maka di dalam ada hattaan. Selalu hatta apa setelahnya gitu. Nah, ini annya an wajib. Tapi kalau satu-satunya huruf li, yaitu li, itu annya mutmaroh, hukumnya boleh, jawazan. Boleh dimunculkan, boleh tidak. Jadi li ini sebenarnya adalah huruf jar. Ya. Kemudian ini nasab karena ada an mutmaroh setelah li. Ya, nasab karena ada an mutmaroh yang tersembunyi setelah li. Ya, kemudian biha ini jar majrur yang muta'alliqnya kepada yatawassalah ya. Sama ini juga ila martabatin juga muta'alliq kepada yatawassalah. Ya. Kemudian ini jawab syaratnya belum ya. Nah, ini adalah fi'il syarat. Jawab syaratnya belum ada di sini. Jika seorang penuntut ilmu syar'i meniatkan untuk memperoleh syahadah, untuk memperoleh kedudukan dan derajat, nah maka jawabannya ini faqad qala Rasulullah SAW. Fa ini adalah fa jawab. Jawab dari iza. Jadi sampai sini tuh belum ada nih jawaban. Jawabannya ini. Nah, jawabnya adalah maka Rasulullah mengancam. Nah, itu maksudnya gitu. Maka Rasulullah mengancam dengan sabda ini. Bagi orang yang menuntut ilmu syar'i yang niatnya untuk memperoleh syahadah, untuk memperoleh kedudukan atau dunia atau pujian ya. Nah, baiklah demikian pelajaran kita hari ini sudah waktunya dan sungguh sangat bermanfaat ya ilmu yang disampaikan oleh Syekh di sini, bahwa kita mesti pertama kali meniatkan untuk menuntut ilmu itu adalah meniatkan ikhlas mengharapkan wajah Allah. Termasuk juga dalam mempelajari bahasa Arab ini ya. Karena bahasa Arab ini adalah wasilah untuk dapat memahami agama Islam. Jadi bahasa Arab ini adalah bagian dari agama Islam. Tentunya untuk mempelajari bahasa Arab ini, hal yang pertama sekali yang harus kita perhatikan bahwa kita mempelajari bahasa Arab ini adalah niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin mendapatkan pujian atau kedudukan dan semisalnya. Karena sesuatu yang berbahaya ya kita meniatkan ibadah ini untuk dunia. Ya, karena Rasulullah SAW mengancam dia tidak akan mencium aroma surga. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga niat kita agar senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha ya. Adapun hasil Allah yang memberikan hasilnya. Ya, Allah akan menilai usaha kita bukan hasil kita. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa berusaha. Ya, dan Allah senantiasa menjaga kita, menjaga niat kita, menjaga keistiqomahan kita, sehingga kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i ini, termasuk menuntut ilmu mempelajari bahasa Arab ini. Ya, demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda kembalikan kembali kepada Ustaz Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya, beberapa koreksi maupun catatan dari pembelajaran kita pagi hari ini. Masya Allah,
banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi. Dan sebelum Ana tutup, Ana sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fik pada Ustadz Riga yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau, dan atas ilmunya juga. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan buat teman-teman yang hadir, Ana sampaikan juga jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan menjadi tambahan faedah dan ilmu tentunya, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan tetap semangat dan terus istiqomah dan murajaah apa yang telah disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada sesi kelas tatap muka pekan depan biidznillah ta'ala. Dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.